Halo Kanugit, balik lagi di channel Auto Garage bareng sama gue Aditya Praputra dan gue nggak sendirian, gue ditemenin sama dia lagi. Om Keren. Ya, Radi Vantorik. Jadi Yoi. gue pernah juga bareng sama dia Kita di pernah collab di video bareng yang Santa Fe versus Fortuner. Yang Fortuner lebih keren. Nggak juga sebenarnya. Nggak juga. Jadi klik aja link di atas kalau kalian belum nonton. Dan di video kali ini gue pengen bikin virtual review tentang mobil yang udah launching di negara tetangga. Apa tuh, Pe? Gua diajakin syuting ini kita mau bahas mobil apa nih? Jadi gue pengen, kenapa gue berdua? Karena gue pengen minta pendapat lu juga tentang mobil ini. Mobilnya tuh mobil dari Mitsubishi. Oh, Mitsubishi. Katanya, dan tanda kutip ya, Expander versi listrik. Oh, electric vehicle. Electric vehicle, cuman gayanya gaya Expander. Apa sih namanya? Namanya Mitsubishi AirTrack. AirTag. Nggak pernah denger kan? Nggak. AirTrack. Jadi, kayak gimana mobilnya? Kayak nama film ya? Iya bener juga ya. Makanya biar nggak makin penasaran juga, pastinya lu juga penasaran Yes. kan? Makanya langsung simak aja dan tonton videonya sampai habis. Oke, kalau Nugget kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Kalau misalkan kita pengen mulainya dari eksterior kali ya. Boleh. Dari Eksterior tampilan ya. luar. Kayak Eksterior tadi- bagian luar ya? Iya. Oh, oke, siap. Namanya juga X. Biasa ya Om Keren kan ngelucu dulu. Oh iya. Guyon aja. Guyon ya. Oke, kita langsung bahas yang pertama itu eksterior ya, Pe ya? Eksterior, kayak yang tadi gue bilang di pembukaan, kalau misalkan dia nih gayanya gaya-gaya Expander. Aha. Jadi emang kelihatan, kalian bisa lihat nih di gambar berikut ini, di video ini. Dari tampilan luarnya tuh secara keseluruhan emang mirip Expander, Van. Gue setuju sih. Tadi kan lu udah sempat ngirim ke gue gambar mobilnya. Ya. Selain ini mirip Expander, Cross menurut gue ini juga ada sentuhan-sentuhan kayak dari tarikan ke belakangnya. Ini kayak Expander, Corolla Cross. Corolla Toyota Cross. Ah. Ya, benar-benar. Ini bisa dibilang kayak gitu karena emang dibilang mobil ini apa ya? Dibilang SUV bisa, Ya. SUV crossover juga bisa gitu ya, karena emang ya gaya-gayanya nggak jauh-jauh dari Corolla Cross ataupun si Expander Cross tadi gitu. Nah, kalau Tapi gue kita- pribadi ya, apa? menurut gue pribadi ya, gue sebenarnya untuk tampilan sampingnya, Ya. gue suka sama mobil. Depannya Gue pun setuju. gue juga suka. Tapi kita nggak tahu nih, apakah Mitsubishi sudah teruji untuk electric vehicle atau belum, kan kita masih belum tahu nih. Yang gue Iya. tahu kan yang elektrik pasti ada ya, Hyundai. Ya, benar. Ini nggak tahu nih. Tapi kalau untuk penampilan luarnya, Pak, menurut gue ini udah mencuri perhatian gue. Benar-benar. Apalagi gue setuju banget sama yang tadi Radivan bilang, karena memang kalau misalkan kita ngomongin lebih detail lagi nih di tampilan depan ini, Van. Ini kalau lu lihat dia emang dari grillnya dia Cantik ya? benar. Karena emang model dynamic shield-nya ini juga digunakan di Mitsubishi AirTrack ini. Jadi gaya desain Mitsubishi zaman sekarang tuh ini juga diaplikasikan di Mitsubishi AirTrack itu. Nah, jadi dari model DRL-nya, lampunya yang bertumpuk gitu ya, itu mirip banget sama Expander. Cuman emang kalau bisa dilihat secara keseluruhan, ini tuh kayak lebih futuristik. Bener. Dan menurut gue ya, ini mau anak muda atau om-om keren kayak gue, Iya. itu cocok pakai ini. Benar. Karena emang yang kalau kalian bisa lihat ya, itu dia ada perpaduan dua warna, dia Yes. dual tone gitu. Jadi itu yang bikin kayak membuat mobil ini makin stylish gitu. Untuk tampilan depan sih gue suka banget dengan grill ini. Benar. Dari sampingnya gue juga suka. Kalau lu samping gimana, Pak? Kalau sampai sih gue suka, dia emang ya tetap mempertahankan kayak tadi gue bilang ya, dia futuristik banget. Terus dia dual tone juga, jadi benar-benar stylish. Dan untuk velgnya sendiri dia juga, gue bilang ya, desainnya tuh sporty. Oke ya. Dan apa ya, ciri khas mobil-mobil listrik sih, velg yang aerodinamis lah. Yes. Yang kelihatannya agak aneh tapi ya keren juga. Menurut gua, ini Mitsubishi melakukan research untuk pembuatan eksteriornya. Menurut gua dia cukup serius ya untuk membuat persaingan baru lah di Benar. nantinya Di mungkin di dunia. Indonesia atau di dunia ya, Apalagi yang tadi ada bersaing Hyundai. dengan Yes. mobil EV lainnya ya. Iya. Ini menarik banget sih menurut gua untuk Iya. kayak datang di Indonesia, gua pengen nge-review langsung nih mobil ini. Benar. Nah, kalau kita ngomongin geser lagi ke bagian belakang dari mobil ini juga menurut gue Cantik. bagian yang paling keren. Ketimbang bagian samping atau bagian depan, bagian belakang ini malah menurut gue yang dari opini gue pribadi ya, gue paling suka di bagian belakangnya. Kayak mirip-mirip ada kayak mobil Kia juga nggak sih belakang ini? Ada ya menurut Ada gua tuh. mirip-miripnya, cuman balik lagi ya, dia lebih emang kayaknya lebih dominan ke Expander ya, karena Iya, sama iya. Mitsubishi ya, lampunya tuh model-model yang pipih, terus udah full LED juga pastinya. Tentu dong, masa zaman ini nggak pakai Tahun LED mah? 2022 masa nggak Tidak ada. mungkin Ferguson. Nah, itu yang gue bilang, makanya dia tuh mirip banget sama Expander, cuman versi futuristiknya. Jadi lebih clean, lebih nggak aneh-aneh gitu ya. Tapi cantik aja Ini gitu tuh dilihat. sporty tapi bisa dipakai buat kalangan muda dan tua. Tua, betul, setuju. Ya. Nah, kalau ngomongin dimensinya sendiri, kalau dari Berapa eksterior, nih? dimensinya itu karena ini kita mirip-miripin sama Expander Cross. Kalau Expander Cross itu kan 4,5 meter panjangnya. Nah, ini dia 100 cm lebih
panjang, dia 4,6 meter. Oh, 4,6. Ya. Oke. Nah, Kalau lebarnya? Lebarnya tuh dia 1,9 meter, terus tingginya 1,7 meter. Nah, untuk sumbu rodanya itu dia di angka 2,8 meter. Jadi Berarti menurut gua lebih gede daripada si Expander Cross. benar. Jadi kalau disimpulkan ini sebenarnya lebih gede sedikit, lebih lebar sedikit, dan lebih tinggi sedikit dibandingkan sama Expander Cross. Tentunya ini lebih lega. Pasti. Harusnya. Bisa dijamin sih kayak Harusnya. Kalau kita lihat dari angka dimensinya. Iya, nggak mungkin dipersempit ya, Benar. apalagi dengan apa ya? Untuk mobil nantinya untuk dipakai untuk keluar kota segala macam Benar. juga pasti butuhnya yang lega-lega dan nyaman tentunya ya kan, Bro. Betul. Makanya ini menurut gua menjadi mobil yang bisa sangat kompetitif nanti kalau misalkan emang bakal masuk Indonesia kan nggak tahu ya. Iya. Bahwa Tapi lu di sadar nggak sih Indonesia ini atau mobil Hmm. depannya itu mirip kayak si Pajero. Iya benar. Iya kan? Benar. Ada kalau jadi sekilas tuh Belakangnya ada- emang enggak, tapi belakangnya depannya enggak. tuh kayak Depannya ada mirip banget sama Pajero ya. Heeh. Jadi ya perpaduannya namanya Mitsubishi Mobil, ya iya. pasti dipadukan antara Mitsubishi yang udah ada sekarang, Iya, Mitsubishi Outlander, Expander, Pajero itu mungkin digabung-gabung desainnya jadilah si Mitsubishi Airtech ini. Gue sih jujur ya, gue berharap ini mobil mampu nanti bersaing di Indonesia. Apalagi Iya. kan kayak Mitsubishi yang selama ini kayak yang kalau menurut gue itu kayak udah tertidur cukup lama lah. Iya. Dia cuma punya produk yang terkenal Pajero doang. Akhirnya mungkin dengan adanya EV baru ini bisa membuat persaingan pasar mobil di Indonesia semakin bergairah lagi. Iya. Dan menurut gue sih emang bisa jadi makin kompetitif karena ini satu-satunya Mitsubishi yang pertama kali mungkin ya, ini dia jadi mobil listrik yang pure listrik. Oke. Karena kan sebelumnya ada Outlander yang PHEV ya? itu Iya. kan masih hybrid kan, Iya. semi listrik gitu, masih ada bensinnya. Ini udah full Ini yang elektrik. full elektrik, full listrik. Jadi Menarik sih. bikin penasaran sih. Oke. Jadi, kurang lebih kalau eksteriornya sih kayak gitu ya. Kalau menurut kita pribadi, kita berdua, ini eksterior. Eksterior. Eksterior itu menarik banget. Menarik dan Menarik. bisa bersaing nantinya kalau misalkan udah masuk ke Indonesia. Oke, lanjut. Ini dari eksterior udah, kita ke bagian mana nih? Kita masuk ke interior. Oke, tadi udah eksterior, sekarang ke interior ya. Ya, sekarang kita masuk ke kabinnya untuk bahas interiornya. Sip. Menurut gue pribadi, Dari lu dulu deh, lu gimana nanggepin kalau interior dari gua si ngeliat Mitsubishi? foto ini ya, ini tuh sebenarnya interiornya tuh oke dengan perpaduan jok kulitnya, hitam putihnya, Yes. tapi di sini yang gua tahu, yang gue baca nih, katanya itu hampir nggak ada tombol yang bisa kita tekan. Iya, jadi benar-benar clean ya. Yes. Mungkin beberapa orang suka, tapi kalau gue pribadi gue kurang suka karena pas kita lagi nyetir nih, kita nggak bisa ngerasain tuh ini tombol buat AC kah atau buat apa, lu tahu sendiri lah. Benar. Karena kan itu menurut gue itu cukup bahaya. Iya. Pas kita lagi nyetir di tol misalnya kayak Iya. mana sih ini tombolnya gitu. Otomatis kayak kita harus jadi ngeliat dulu. Iya nih. ngeliat dulu, nggak mungkin kayak ya taunya salah gitu kan, Iya, kayak iya, aneh iya. jadinya kan. Itu alasannya oke juga dan gua sih satu sisi setuju, cuman kalau dari gue pribadi gue emang lebih suka yang modelnya clean kayak gini. Ya walaupun banyak orang yang sukanya kayak gue lebih suka Ada ada tombol tombol pencetannya. fisiknya gitu kan. Biar enak ada yang diputer-puter iya, gitu kan. atau Pencet-pencet gitu kan. Nah tapi kalau ini gue nggak tahu kenapa lebih sukanya clean karena emang ya balik lagi ini mobil zaman sekarang itu yang definisi mobilnya serba futuristik. Jadi emang kayak gimana ya, semuanya udah serba teknologinya udah canggih, jadi bener-bener yang nggak perlu ada tombol fisik lagi, jadi bener-bener Bener touchscreen semua ya. semuanya touchscreen, benar. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri nih di video ini gitu ya, dari ngomongin baris pertamanya dulu, itu secara keseluruhan dashboardnya bisa dikatakan mirip banget lagi-lagi sama si Expander secara sekilas ya. Karena kan ini katanya adanya. Bener, ini benar-benar dikatakan mirip banget, apalagi kalau kalian lihat dari lingkar kemudi atau Iya. setirnya. Itu Mirip banget ya. mirip banget, nggak ada bedanya malah, nggak ada bedanya sama Expander. Model Mitsubishi, setir si Mitsubishi AirTrack ini mirip banget sama Expander. Nah, terus kalau yang bedain dari si Expander sama AirTrack ini, kalau kalian lihat, dia tuh layar head unitnya tuh gede. Gede. Pasti karena kalau menurut gue sekarang rata-rata mobil electric vehicle itu dia punya head unit itu gede semua. Gede Apalagi semua. yang ini katanya hampir semua touchscreen. Iya. Berarti kan semua fitur ada di sana tuh. Ada di sana. Jadi benar yang tadi Redivan bilang kalau misalkan pengganti tombolnya itu melalui si head Layar unitnya itu touchscreen atau tadi. layar infotainmentnya. Jadi semua ngatur AC segala macam selain dari tombol setir itu kita juga bisa aplikasikannya lewat si Head unit. layar head unit yang gede. Mungkin di kita bisa tengah main itu. game juga di sini ya. Nah, apa kayak ini ya? Hah? Kayak yang Tesla. mahal itu. Iya. Kita sebut aja. Bisa jadi. Bisa Oke. jadi. Mungkin terinspirasi dari situ kan. Tapi gue berharap nih, Pe, ya. Kalau yang gue lihat itu banyak soft touch-nya. Oh, Bahan-bahan benar. kulitnya, Benar. empuk-empuk. Gue berharap ini masuk ke Indonesia tuh beneran bener soft touch. Karena Benar. kayak pesaingnya kayak misalnya Hyundai. Hyundai Ya. itu kalau seinget gue, itu masih ada yang nggak soft touch. Iya, Masih ada bahan-bahan keras, plastik Iya, gitu kan. iya. Gue berharap ini datang bener-bener kayak Mitsubishi membuat mobil yang sangat-sangat niat dan membutuhkan apa ya? Kayak ini loh jawaban dari pasar-pasar Iya, yang iya. inginkan gitu loh. Benar-benar. Jadi dia emang tahu nih
konsumen maunya apa. Iya, nggak cuma luar doang bagus, tapi dalamnya juga Dalamnya dijaga. juga Gitu. dijaga, Gue benar. berharap Mitsubishi tolong ya, masuk Indonesia nih, jangan di-cut nih. Gue sih berharapnya dia bener-bener bisa bawa mobil ini ke Indonesia karena Iya, emang iya. bikin kepo dan Apalagi kan- gue rasa sih banyak peminatnya. Apalagi kan mimpi pemerintah 2030 kita udah pakai EV semua pengennya. Semuanya katanya. Kita lihat aja nih, Iya. apakah ini bisa meramaikan pasar atau enggak. Ya. Benar. Nah kalau kita ngomongin bagian dalamnya, Mhm. yang bedain antara si Mitsubishi AirTrack EV ini sama si Xpander Cross, lo tau nggak yang paling kelihatan beda? Apa tuh? Ini dia 5-seater. Kalau Oh, Xpander oke. itu kan kita tahu Xpander yang biasa ataupun Tujuh yang ya? Cross itu kan dia 7-seater, 3 7-seater. baris kan. Tapi kalau ini dia 2 baris aja alias cuman 5-seater. Aneh ya, padahal dia punya dimensi yang Dimensi lebih lebih gede, gede. tapi 5 seater doang ya? Iya, nah itu dia. Jadi menurut gua dengan dia modelnya kayak gini, dia tuh bukan LMPV, bukan Xpander, bukan Veloz atau BRV gitu-gitu ya, tapi dia lebih kayak ke yang tadi dulu bilang Corolla Cross atau mungkin nanti bisa ada kayak apa ya? CR-V atau Iya, segala iya. macam. Pokoknya model-model yang SUV crossover gitu deh yang emang 5-seater tapi dia untuk penampungan bagasinya pasti jadi lebih gede. Gitu. Tapi baik lagi kan ini karena mobil listrik kan katanya susah kalau dibawa jauh-jauh. Mungkin ya ini buat ya ke puncak dengan bawa barang banyak ditaruh di bagasi cukup oke lah. Ya. 5 orang cukup lah. Kan sekarang kan 2 anak lebih Iya. baik kan. Jadi kan total penumpang paling 4 lah. agak dimasukin ya, Iya dua anak dong. lebih baik ya. Iya kan katanya gitu sekarang. Itu Gitu. mendukung program pemerintah juga. Yoi. Jadi kalau Soalnya- dari pribadi nih, Pak, Hmm. menurut lu pribadi nih, interior lu suka atau enggak? Interior gue suka banget. Balik lagi, gue suka banget karena emang dia tetap mempertahankan gaya futuristiknya, nggak cuma di eksterior, tapi pada saat masuk ke interior ini juga tetap dipertahankan si futuristiknya itu Oke, tadi. kalau gue pribadi sih sebenarnya gue suka, tapi balik lagi minusnya kalau di gue, cuma bagian yang semuanya yang serba touchscreen itu loh. Ya, Kalau yang gue lebih suka minim yang, tombol. iya kalau gue lebih suka yang kayak ada tombolnya lah. Kalau Oke. gue, tapi ya secara overall kita suka sih sama mobil ya, ini. karena emang ya itu tadi ya modern banget interiornya. Dan kalau kita ngomongin sedikit di bagian interiornya juga nih, sedikit aja, itu gua rasa sih udah bisa Apple CarPlay juga tuh sih. Harusnya, ini kan 2022 bro, Android Veloz saya udah Auto, bisa, masa ya ini EV Dan- loh. Dan kayaknya dia pasti juga udah ada sunroof nggak sih? Hmm, Bisa terlihat gitu nggak? Kayaknya sih mungkinnya harus ya, karena kayak Outlander Sport ini dipakai Iya, sunroof, masa ini Pajero juga enggak. udah ada. Ini pasti harganya nggak mungkin harga murah dong bro. Makanya, apalagi ini sebuah mobil EV, Iya. ya kan? Gua rasa sih juga udah ada sunroof. Ingat, 2022 pasti Mitsubishi juga niat membuat Yoi. mobil ya. Yoi, benar. Menarik buat kita lihat nih interiornya. Yoi. Nah lanjut nih, setelah ngomongin eksterior sama interior, sekarang kita ngomongin fitur. Emang fiturnya ini belum ada informasi pastinya. Resminya gitu belum ada ya? Secara resmi ada apa aja fitur-fitur keselamatan atau fitur-fitur tambahannya. Cuman kita kalau menduga atau mengira dulu gitu ya, prediksi Ini pasti dulu. 7 airbag sih. Benar, pasti banyak airbagnya, terus fitur-fitur keamanan kayak ABS, EBD itu Udah udah jadi standar dari mobil inilah. Apa sih cruise control Cruise atau control. apa sih itu lagi yang lebih bagus cruise control ya? Adaptif. Adaptif iya. Ya, ini Harusnya ya. Harusnya gitu. Cuman nggak tahu ya. Nanti kan kita belum masuk Indonesia nih. Mudah-mudahan aja fitur-fitur itu juga nanti pas Disematkan. masuk Indonesia nggak disunat gitu. Jadi Yoi. tetap ada. Nah untuk fitur-fitur tambahan lainnya, gue rasa sih yang kayak tadi gue bilang ya, dia udah ada sunroof, dia udah ada Apple CarPlay atau Android Auto juga, Pasti. gitu ya. Dan ya ada beberapa fitur tambahan lainnya yang mungkin nanti juga bisa jadi daya tarik dari si mobil ini. Ya kita tunggu aja ya. Tadi sih kalau yang gue lihat tadi ada sesuatu hal yang menarik juga nih kawan. Apa tuh? Yang dia apa untuk personaling PD sama itu yang diputar katanya ya. Jadi dia gini guys, kalau Nogi tahu nih, mobil-mobil Range Rover yang mewah itu, Yoi. dia kan untuk apa namanya Dipencet persnelingnya, biasanya. Dipencet biasanya. iya kalau nggak dipencet diputar, ada knop putar Iya, iya. di bagian tengah. Hmm. Nah ini Mitsubishi AirTrack ini juga mengaplikasikan model kayak gitu. Oh iya. Iya, jadi dia udah bukan yang tuas persneling yang cuma maju mundur, tapi Aha. dia udah knop putar. Nah, bahaya nggak ya? Menurut gue sih itu malah keren. Kalau misalnya anak kecil gimana dong? Tiba-tiba kayak, papa aku mau puter ini gitu. Enggak, pasti sistem keamanan dari Oh, mobil ada ya? ini udah ini dong. Menarik udah ya, menarik. canggih. Kan gitu. gue Jadi- masih udah kulot kan taunya kayak Oh ini iya, bahaya, tapi benar. kayak pasti udah diperhitungkan udah kan sebaik diperhitungkan mungkin. dong pasti. Jadi tidak akan membahayakan di Pengemudinya juga. pemiliknya nanti gitu benar. Jadi menurut gua itu menjadi daya tarik juga tuh salah satunya yang si Tombol switch-nya itu ya? shifter snellingnya itu dengan menggunakan model knop putar itu keren banget sih. Jadi untuk fitur-fiturnya kita tunggu aja nanti pada saat mobilnya udah masuk ke Indonesia. Yoi. Oke, tadi exterior udah, interior udah, fitur udah. Sekarang kita bahas apa nih? Si yang paling pentingnya, Apa ini kan tuh? mobil electric vehicle, Aha. yaitu kita harus bahas si motor listriknya juga dong. Nah motor listriknya ini menarik banget untuk dibahas karena memang dia nih diklaimnya gitu ya, dia tuh memiliki jarak tempuh yang bisa dibilang
paling oke dibandingkan dengan EV atau mobil-mobil listrik Emang lainnya. berapa ya? Karena dia dari sekali ngecharge dari 100% sampai baterainya habis, itu paling jauh mereka mengklaimnya Mitsubishi AirTrack ini bisa sampai 520 km. Bisa berarti ke Semarang ya? Semarang Nasi bisa. makan nasi ayam dulu apa kita? Iya makanya bisa. Itu Oke. bisa loh. Jadi Ini kayak- mobil datang kita cas kita langsung ke Semarang habis ini. benar. Jadi gua rasa sih mobil ini jarak untuk mobil listrik ya, ini Mhm. bisa yang jauh sih. Kalau setahu gua kan mobil-mobil listrik saat ini sengaja paling jauh tuh di angka 350 km. Iya. Artinya kayak cuman Jakarta Bandung gitu Iya. ya. Di Bandung muter-muter dikit cas. Habis ya. Tapi kalau ini bisa sampai Semarang malah. bisa ya? sampai Semarang. Bahkan di Semarang masih bisa muter-muter juga dikit. Iya, cari nasi ayam langsung Ah. habis itu baru ke hotel langsung cas habis itu. Ya? Cas, besok paginya pulang sampai Jakarta tuh nggak perlu ngecas lagi. Jadi menurut gua, wah ini bisa hemat-hemat duit banget Yoi. untuk ngurangin biaya BBM sih. Nah, Emang berapa sih kapasitas si baterainya ini? kapasitas baterainya itu di angka 183 kWh. Bener nggak? Salah bro. Salah ya? Di Nah, berapa? baterai itu 70 kWh. Oh, 70 kWh. Gimana sih kawan? Kawan tuh niat nggak sih mau review? Jadi kalau baterai itu guys, kapasitas itu di angka 70 kWh. Nah, tapi yang lu Iya. sebutin tadi yang 183 itu bukan Ya, dari bukan baterai. sih bukan apa namanya? Baterai tadi. Baterainya. Apa tuh tapi emangnya? tenaga maksimal yang dikeluarkan dari si Mitsubishi AirTrack ini. Jadi tenaga yang mereka klaim Mitsubishi AirTrack itu bisa maksimalnya di angka 183 PS atau sekitar 181 horsepower. Kita nggak tahu nih torsi maksimalnya berapa ya, Iya. tapi gue paling suka nih mobil EV, torsinya tuh wah enak Instan. banget. Instan. Torsinya bro. instan dari kita berhenti aja kita langsung bisa ngerasain torsi yang maksimal. Yoi, dan slip ban-nya tuh kayak Yes. mau drift tuh lebih gampang kalau EV ini ya. Asli, Gua- benar-benar. Ini gue penasaran sih, mobil kayak gede gini bisa dibawa Oh iya. ngedriftnya enak Benar-benar. atau enggak itu? Jadi itu sih yang kayak experience dari mobil-mobil listrik tuh yang banyak disukain sama orang tuh karena emang torsinya Iya. instan itu sih. Karena balik lagi, dia nggak ada knalpot, nggak ada langsung Benar. gas langsung, Langsung gas, pem gitu. ngacir aja. Yoi. Jadi ya dari spesifikasi singkat tentang motor listriknya itu menurut gue ini bisa sangat kompetitif dengan pesaingnya Benar. nanti kalau misalkan emang masuk ke Indonesia juga nih. Yoi. Gokil. Oke, Konogit. Nah, ini kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang harga dari mobil si Mitsubishi AirTrack ini. Jadi Pasti pada kepo semua kan? pasti ini yang paling banyak ditanya. Yoi, nih. gue Harganya juga berapa? kepo sih. Iya. Oke. Apalagi dia kan sebuah mobil EV. EV, mobil SUV, crossover gitu kan gayanya. Kalau kita lihat kayak Corolla Cross deh. Corolla Cross harganya di angka berapa? Di angka 500-an ke atas. Tapi dia nggak EV loh, dia masih hybrid. Hybrid, benar. Nah, ini dia kan udah keluar di Cina ya. Pada saat kemarin ada acara Guangzhou Motor Show. benar, di tahun lalu tepatnya, tahun 2021. Dia udah launching. Di sana itu dihargain kalau dirupiahin itu di angka dari 430 jutaan sampai 500 jutaan. Oke, menurut gua, ini kan kena pajak Indonesia Itu di kan sana, mahal kalau benar. logit. Pada saat masuk ke Indonesia, menurut lu berapa? Bisa nyentuh 1 miliar nggak? Enggak, tapi di angka 700 sampai 800 deh kayaknya. Make sense. Benar. Mungkin menurut gue ya. Benar. Jadi menurut gue sih masih harga yang kompetitif kalau misalkan kita sandingin deh sama yang Corolla Cross tadi yang masih hybrid itu juga gitu ya. Jadi menurut gue masih punya value for money yang oke untuk kita pertimbangkan meminang si Mitsubishi AirTrack ini. Kalau lu pribadi, Hmm. lu bakal beli mobilnya atau enggak? Kalau masuk Indonesia sih, gue harus lihat dulu sih. Tapi kalau ngeliat sekilas dari impresi pertama gue ngeliat mobil ini, dari desain interior segala macam ya, bisa aja gue beli, bisa aja enggak. Masih Oke. 50-50. Kalau gua jujur, gua tuh nggak terlalu suka mobil SUV atau mobil gede. Oh, oke. Kalau gua mungkin nggak beli mobil ini, tapi gua merekomendasikan kalau orang naik ke gua, EV yang bagus apa sih? Ini bagus bisa loh. direkomendasikan Iya. juga, benar. Apa Itu tadi setuju, Mitsubishi setuju juga. AirTrack? AirTrack, benar. Iya, menurut gua recommended ini, tapi gua pribadi nggak mau beli karena gua nggak suka Oke. mobil yang terlalu gede. Gua suka sedan. Sedan. Mungkin gua mengambilnya Hyundai Ioniq lah atau mungkin Oke. brand-brand lain. Mungkin Mitsubishi nanti mau bikin sedan EV, bisa kali. Itu bisa juga, benar. Iya kan? Karena belum ada juga kan. Belum ada. Mitsubishi, benar. Mhm. Jadi ya itu tadi ya, kalau ngomongin harga memang belum ada angka pastinya karena emang belum masuk juga ke Indonesia. Ingat pajak kita tuh mahal guys. benar. Jadi perkiraan kita sih di angka berapa tadi? Kalau gua sih 700, 700 sampai 800 lah kayaknya. Masih under 1 miliar lah. Iya, Jadi karena kalau udah masih 1 miliar mau coba. kayak orang Indonesia juga belum mau beli ya kayaknya. Benar. Kalau udah nyentuh 1 M itu untuk sebuah mobil listrik, orang Indonesia tuh masih mikir panjang gitu. Iya. Oke. Ya jadi kita tunggu aja. Gua rasa sih dia kan udah launching di Cina. Kayak Ya, paling tahun depan lah. katanya sih orang-orang Indonesia memperkirakan di pertengahan tahun atau akhir tahun 2022 malah. Oh, malah 2022 Iya. udah mulai masuk. Oke. Cuman nggak tahu kebenarannya kalau misalkan mobil ini beneran dibawa ke Indonesia atau enggak. Ntar coba gue telepon Mitsubishi ya. Ini bro, bener nggak nih bro? Masuk Iya. nggak nih bro? Kalau Gitu. misalkan emang bener, langsung lah bawa masuk Indonesia kan. Enggak, kasih tau dulu Ogit dulu nih. Oh, iya. Ya, kawan Ogit dulu kita mau review dulu nih. Oke, Coba lah. benar. Jadi
kita tunggu aja kedatangan si Mitsubishi AirTrack ini ke Oke, Indonesia. ini kesimpulannya ya. Kita udah mau sampai di akhir video. Kita bikin kesimpulan dikit lah, recap. Boleh. Menurut gua dia punya exterior oke, Ya. interiornya juga oke. Benar, setuju. Dia punya apa ya, daya tampung listriknya juga jauh ya, 520 km. Iya, 500. Dan menurut gua ini value of money itu bagus sih menurut gua. Setuju, Dan setuju. gua rekomendasiin kawan Nogit kalau mau cari mobil EV ini bisa buat dibeli gitu. Setuju, bener banget. Gue setuju banget sama Radivan tadi. Jadi dari value yang dimiliki sama si Mitsubishi AirTrack ini menurut gue patut dipertimbangkan sih kan. Jadi mobil ini bisa disimpulkan worth to buy kalau misalkan emang masuk ke Indonesia nanti kalau angkanya di angka 700 Ya, atau 800 juta. mungkin nih yang brand H, yang modelnya H itu mungkin bisa lah mulai berbenah lagi. Bro, ini udah pesaing bro, ayolah kita mulai berbenah lagi. Atau kayak brand yang T juga bisa, ayo turunin harganya. Iya, sekarang kan dia udah bombardir dengan fitur yang bagus ya. Nggak tahu nih kalau EV ntar gimana. Iya, jadi ya itu tadi sih pembahasan singkat kita, impresi pertama kita mengenai Mitsubishi AirTrack ini. Jadi kalau menurut kawan Nogit sendiri gimana, langsung aja diisi di kolom komentar gitu ya. Kasih tau gua nih, gua baca. Iya, pasti kita reply juga. Yoi. Kita mah nggak sombong lah. Yoi. Jadi itu aja video kali ini. Bentar, Jangan lupa. perlu, Pe. Ini kalau mobilnya udah datang di Indonesia, Hmm. lu jangan lupa ajakin gue lagi lah buat review mobil ini, boleh Oh ya kali? pasti, biar Gue menarik nih ngeliat mobil ini. biar nih. lu juga cobain. Boleh, jadi boleh. nggak cuman dari sisi pengemudi, ntar ada bagian sisi penumpangnya, jadi bisa ganti-gantian. Yes. Oke, kita tunggu aja. Jadi jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Ikutin juga Instagram kita di @autogarage.id karena kita Update juga di sana. update informasi seputar otomotif di Instagram kita. Dan kata lu apa sih dulu? Gue inget banget pas kita lagi syuting dulu. Apa Jangan lupa klik tombol dislike-nya 2 kali ya. dan klik tombol like-nya sekali Yoi. aja, gitu. Dan klik juga loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. So guys, cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Praputra pamit undur diri. Gue Radivan Tarik pamit. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.